Oke, kalian buka modul, saya juga buka modul di sini. Oke. Apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, kita cocokkan. Kemarin beberapa sudah sempat saya lihat, cek tulisan kalian, jawaban kalian nomor 1 sampai 4 ini. Ada yang saya kembalikan, saya minta dicek lagi, tolong dicek lagi nomor berapa gitu ya. Itu berarti kalian harus diperbaiki lagi. Kemudian nanti diupload lagi yang sudah pembetulannya ya. Jadi Bu Helen itu modelnya kalau misalnya nggak langsung saya kasih nilai saat itu ya, supaya kalian ada proses membetulkan. Jadi pasti akan saya lihat, nanti kalau ada yang keliru pasti saya kembalikan, betulin dulu. Nanti diupload lagi yang sudah benarnya, baru nanti akan saya kasih nilai terakhir gitu ya. Maksudnya supaya kalian tahu prosesnya. Jadi nggak langsung saya, oh ini salah, langsung kasih nilai 50 misalnya, enggak ya. Karena ini kan proses belajar. Maksud saya kenapa tulisan kalian harus diupload di GCR? Karena gini, kalau misalnya Bu Helen tidak melihat hasil pekerjaan kalian, nanti saat ulangan kalian mengerjakan pakai caramu yang selama ini nggak pernah dilihat sama Bu Helen, lah ternyata salah. Nah kan jadi rugi kalian, skornya berkurang gitu ya. Maka dipastikan di GCR dulu supaya Bu Helen tahu mana yang harus diperbaiki, supaya kalian tahu persis, oh ini harus ditulis, ini harus dibuat apa, seperti itu ya. Biar nanti ulangannya skornya maksimal. Oke, sekarang kita mulai dari yang nomor 1 nih. Nomor 1, Morgan masih keluar masuk. Oke lah, semoga nanti. Nah, nomor 1 ini kalau nggak salah minggu kemarin sudah kita kerjakan sama-sama ya, Sam ya? Bener nggak? Belum, Bu. Belum, sama sekali. Oke. Ya, Ini jawabannya berapa nih? Jawabannya berapa? Punyamu berapa, Sam? Ya, saya nilai maksimumnya 28. 28. Oke, benar. 28. Nah, di titik berapa koma berapa, Sam? Titik 4,8. 4,8. Oke. Ya, betul. Nah, apakah nomor 1 ada yang mau bertanya? Apakah sudah lancar semua nomor 1? Bisa ya? Ada nggak pertanyaan, Bu? Saya tuh masih suka bingung nih gambar garis yang kayak gini nih. Gimana sih cepetnya? Gitu. Kalian udah oke gambar yang seperti garis seperti ini? Kalau nggak ada konstantanya gimana? Pasti dia melewati 0,0 ya. Kalau kalian bingung, kalian bikin tabelnya aja dulu ya. XY gitu ya. Tabel XY. Kita buat titiknya dulu. Nih, kalau yang ini dulu nih. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? X-nya 0, 2 kali 0, 0. Nah, berarti titik yang satunya kita coba yang lain ya. Kalau X-nya 1 nih, berarti 2 kali 1, 2. Ya sudah, dari titik ini kita gambar ya, 0,0 sama 1,2. Tinggal digambar. Dan seterusnya ya. Jadi dia selalu lewat 0,0 kalau nggak ada konstantanya. Jangan bingung. Oke, sekarang yang nomor 2. Nomor 2, ini jawabannya berapa, Tom? Jawabanmu berapa, Tom? Jawaban saya 150, Bu. 150, ya betul. 150 itu adalah jawabannya. Di titik berapa, koma berapa, Tom? 5,0. 5,0. Oke. 5,0. Nah, nanti sambil dicek ya jawaban kalian yang belum sama, dicek lagi bagian mana nih yang diambil ulang ya, yang sudah kalian serahkan di unsubmit lagi. Kalau misalnya keliru, kalau sudah benar ya sudah. Kemudian nomor 3. Nomor 3 sekarang minimum ya yang ditanya ya. Brian, jawabanmu berapa, Brian? Nomor 3. Nomor 3 jawaban saya 3.
Nih harus dicek lagi, Brian. Iya. Bukan 3, Brian. Cek lagi. Kenapa? Ica, jawabanmu berapa, Cak? Nomor 3, Cak. Jawaban saya nomor 3 2,2. 2,2. Nih, Brian, kamu mesti ada yang satu titik yang belum dicek nih. Oh iya, Bu. Nah, jawabannya adalah 2,2. Di titik berapa, berapa, Cak? 0,6 sama 1,6. Sebentar. Yang persis di 2,2 nih loh. Titik minimumnya loh, Cak. Bentar, Bu. Oke. Yang dapat 2,2 ini di titik berapa, berapa? Saya dapatnya segitu, atau 3/5 sama 8/5. Oh, 3/5. Sebentar. 3/5, 8/5 ya? Iya, Bu. Oke, ya di titik ini. Oh, kamu tadi pakai pecahan ya tadi, pakai desimal ya tadi ya? Iya, Bu. Ya, jangan pakai desimal. Kenapa? Karena ini pakai koma. Nanti komanya ada banyak. Pakai pecahan aja ya, Cak. Oke, yang lainnya juga ya. Pakai pecahan aja, jangan pakai desimal. Kalau jawaban terakhir nih, max minnya boleh pakai desimal. Nggak apa-apa. Atau Bu, saya nulisnya bukan 2,2, tapi 11/5. Boleh nggak? Boleh ya. Nah, pakai 11/5 boleh nilai minimumnya. Ya. Nah, yang belum ini ketemu ini dicek lagi bagian mana, jangan-jangan ada yang salah hitung, keliru memasukkan titiknya gitu ya. Oke, sekarang yang nomor 4. Nomor 4. Nomor 4, Keva, jawabanmu berapa? 10. 10. 10. Betul ya, 10 ya. Oke, di titik berapa, berapa? Yang dapat 10 itu berapa, berapa? Berapa, Kev? 0,1. 0,1 benar? Benar ya? Iya. Oke, benar. Sip. Nah, ini jawaban kalian yang nomor 1 sampai 4 ya, yang sudah kalian upload. Silakan dilihat lagi. Yang sudah kalian submit tuh jawabannya sudah sama belum? Kalau belum, diambil lagi, kemudian dibetulkan dulu ya, baru nanti di-upload lagi yang sudah benar. Oke, apakah nomor 1 sampai 4 ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan kah? Enggak ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan nih nomor soal cerita lanjutan nih ya. 5678. Nah, nomor 5678 itu nanti kita akan membahas, kemudian kalian melanjutkan mengerjakan, kemudian di-upload di tempat yang sama ya. Jadi tempat kalian upload itu khusus untuk latihan soal ini. Nomor 1 sampai 8 isinya ya. Nanti kalau kalian sudah upload sampai 8, baru akan saya kasih nilai gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dari nomor 5. Ini saya tutup ya. Saya clear ya. Saya clear all. Sekarang kita ke nomor 5. Oke. Apakah ada yang sudah mencoba nomor 5 sampai 8? IPA 4, apakah sudah ada yang mencoba? Belum. Oke, ya sudah. Kita mulai nomor 5 ya. Nomor 5. Nah, kalau kalian ketemu soal cerita program linear nih, maka langkah pertama yang harus kalian temukan adalah
ini persoalan maksimum atau persoalan minimum gitu ya. Langkah pertama. Senvin. Nomor 5, ini permasalahan max atau permasalahan minimum, Senvin? Bentar, Bu. Bukan di kalimatnya, di situ Maksimum, mesti Bu. ada. Gimana? Maksimum. Maksimum. Oke, kamu dapat di sini ya. Iya, Bu. Oke. Nah, soal ini adalah permasalahan maksimum. Setelah dapat permasalahannya, kemudian temukan lagi apa yang mau dimaksimumkan. Yang mau dimaksimumkan apa, Senvin? Yang mau dimakskan itu sebenarnya apa sih? Skornya, Bu. Skor dari tipe A sampai tipe B. Ya, skornya siapa? Si tipe A, tipe B. Oke, berarti tipe A itu langsung jadi variabel X, tipe B langsung jadi variabel Y. Nah, begitu ya. Nah, berarti kita sekarang udah dapat nih fungsi tujuannya. Fungsi tujuan. Tujuan itu adalah fungsi objektif ya. Nah, fungsi tujuannya apa? Mau memaksimumkan. Max. Apa yang mau dimaksimumkan? Skor. Nah, udah dapat nih. Fungsi tujuannya adalah mau memaksimumkan skor. Nah, baru sekarang kita buat nih. Fungsi tujuannya adalah f x, y. Nah, ini saya ajarkan membuat model secara langsung ya. Pakai tabel boleh nggak, Bu? Boleh, pasti. Nah, sekarang kan yang mau dimaksimumkan skor, berarti fungsi tujuannya adalah fungsi tentang skor ya. Nah, X-nya tadi sudah tipe A, Y-nya adalah tipe B. Nah, berarti Senvin sekarang kamu cari tipe A itu sebenarnya skornya berapa sih? Tipe A, bentar, Bu. Tipe A skornya berapa? Skornya 4, Bu, tipe A. 4, oke. 4 karena tipe A kan si Awan diminta mengerjakan soal tuh ada A dan B, tipe A, tipe B. Kita nggak tahu Awan mengerjakan tipe A itu berapa soal. Ya udah kita tulis X aja. Jadi kalau Awan mengerjakan 5 berarti 5 kali 4 gitu ya. Karena kita belum tahu, kita baru mau cari X dan Y-nya, berarti kita tulis 4X. Sekarang skornya si tipe B berapa, Senvin? 6, Bu. 6, berarti 6Y di sini. Oke, jadi fungsi tujuan kita sekarang tinggal membuat fungsi syarat ya. Syarat. Oke. Syaratnya itu berarti tadi angka yang sudah kita pakai ini dibuang ya. Angka 4 sudah kita pakai, buang. Biar nanti nggak ketulis lagi. 6 juga kita buang. Oke, berarti fungsi syarat yang pertama apa, Senvin? Syaratnya. Jadi pasti angka-angka lain yang belum ketulis di sini. Tipe A. 3X tambah 3X tambah Y lebih kecil dari 12. Oke, Balik. sebentar nih. Ini hanya tipe A. Kalimat ini angka 3 sama angka 12 ini hanya berbicara untuk tipe A, Senvin. Oh, berarti Y-nya nggak usah ya, Bu? Nggak usah, di sini nggak ada Y-nya berarti. Berarti gimana bikinnya? 3X lebih kecil dari sama dengan 12. Nih. Tipe A itu dikerjakan sedikitnya 3 dan tidak lebih dari 12. Sedikitnya 3 dan tidak lebih dari 12.
Berarti Oh, di antara ya, Bu. betul sekali, Senpin. Berarti nulisnya gimana? X X lebih kecil dari sama dengan 3 atau lebih besar dari sama dengan 12 ya, Bu. Oh, ini bacanya gini, Senpin. X lebih Kebalik, besar sama dengan 3, kebalik. X kurang dari 12. Oke, udah jadi yang tipe A. Nah, sekarang angka yang berikutnya, Senpin. Ini 3 udah kepake, 12 udah kepake. Berikutnya apa? Yang tipe B sama sih, Bu. Ya, berarti 5 5. lebih kecil sama dengan X. Kok X? Kan tipe B, Sanvin. Oh iya, Bu. Ya, hati-hati nanti ya. Tidak Di lebih sini? dari 15. 15. Oke. Ada lagi angka yang belum kepake? 5 udah, 15 udah. Adakah angka yang belum masuk di model kita? Yang 20 ya, Bu. Oke, 20 belum masuk. Nah, 20 berarti jadi syarat lagi. Syaratnya gimana? X tambah Y sama dengan 20. X tambah Y sama dengan apa? Lebih kecil, lebih besar? Lebih kecil sama dengan bukunya. Kenapa lebih kecil? Karena dia boleh mengerjakan di bawah 20 atau enggak 20 soal. Kan ada ketentuannya dia boleh ngerjain 3 atau 5. Paling sedikit. Berarti dia boleh ngerjain 20 atau enggak 19. Oke, jadi kalau misalnya saat kalian ujian, kalau gurunya bikin soal 20, ya saat ujian nggak mungkin gurunya menambah jumlah soal ya. Jadi pasti kurang dari. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan kurang waktu, pasti kalian mengerjakan kurang dari 20 atau maksimal 20 gitu ya. Maka dia harus kurang dari sama dengan 20. Oke. Ini sudah selesai syaratnya nih. Modelnya sudah jadi ya. Kalian tinggal gambar nih. Ini tinggal fungsi syaratnya digambar. Kemudian nanti tentukan yang diarsir gitu ya. Pakai acuannya. Kalau kurang dari berarti sebelah kiri bawah. Kalau antara berarti gimana caranya gitu ya. Kemudian nanti setelah diarsir tentukan titik sudutnya. Arsiran ya. Titik sudut itu harus semuanya kena arsiran. Kalau nggak kena arsiran jangan diambil walaupun dia titik sudut juga gitu ya. Maka gambar itu penting supaya kalian tidak keliru mengambil titik ekstrimnya gitu ya. Nah, kemudian setelah dapat titik ekstrimnya, ya sudah kalian substitusi ke fungsi tujuannya. Karena pertanyaannya maksimum, maka dari titik-titik sudut yang kalian substitusi itu ambil yang terbesar. Nah, nanti nomor 5 ini saya kasih kunci jawabannya ya. Jawabannya adalah 110. Nah, jadi skor maksimumnya adalah 110. Nah, nanti silahkan kalian cari. Dia ada di titik sudut yang mana, titik pojok yang mana. Oke, apakah nomor 5 jelas? Membuat modelnya. Bu, saya Ya, ingin apa? bertanya, Bu. Ya, apa? Lalu fungsinya 4X tambah 6Y ini untuk mencari nilai maksnya ya, Bu? Betul. Kalau titik ekstrimnya udah dapet, nah masukkan ke sana semuanya, nanti cari yang skor terbesarnya di titik mana, gitu, Sam? Oh iya, oke. Paham, Bu. Oke. Ya. Ada lagi? Ibu, Ada lagi, ya. Apa? berarti untuk soal yang berbentuk persamaan pertidaksamaan linear kayak nomor 1 dan 4 sama yang soal cerita itu sebenarnya caranya sama aja, Bu. Iya, betul sama aja, hanya dia belum sudah ada model matematikanya gitu ya. Oh, Jadi Makasih, Bu. ini sama. Jadi kalau soal cerita itu sebenarnya dia menambah
satu step, yaitu memodelkan dari soal cerita menjadi model matematika. Nanti setelah dapat model matematika, langkah selanjutnya seperti nomor 1, 2, 3, 4 itu. Gitu ya. Paham ya sekarang ya? Oke. Sekarang saya lanjutkan nomor 6. Sudah dicatat. Nanti kalian melanjutkan ini, dilanjutkan sampai dapat 110 nih, gimana? Kemudian nanti cara kalian mengerjakan diupload ya, digeser ya. Oke, saya hapus ya. Kita lanjutkan nomor 6 sekarang. Nomor 6. Nah, sudah beda cerita ya. Nomor 6, ini adalah permasalahan maks atau permasalahan minimum. Saya mau tanya sama Sita. Sita, ini permasalahan maks atau min, Sit? Maksimum ya? Ini ya? Oke. Apa yang mau dimaksimumkan, Sita? Bunga. Bunga. Oke, biasanya apa yang mau dimaksimumkan atau diminimumkan dia akan nempel. Kata-katanya akan dekat sekali dengan kata-kata maks atau minnya. Bunga ya. Bunga tentang apa nih, Sita? Uang yang diperoleh oleh Di mana? pengusaha Di mana? di bank. Di bank. Oke, berarti kita dapat nih. Bank A itu jadi X. Bank B itu jadi Y. Nah, berarti fungsi tujuan kita dapat ya. Fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita adalah mencari maksimum. Siapa yang mau dimaksimumkan? Bunga. Nah, oke. Berarti kita dapat fungsi tujuannya adalah f x, y sama dengan apa, Sita? Yang 6% Nah, dan 6,5. betul. 6%. Biarkan dalam persen ya, biar hitungannya nggak terlalu besar. 6% X karena 6% itu di bank A, kemudian 6,5% itu di bank B, berarti dia dikali Y gitu ya. Dikali Y. Oke, biarkan saja dulu fungsi tujuannya, karena kalau belum ada gambar, belum ada titik sudut, titik pojok, kita belum bisa memakai fungsi tujuan. Nah, sekarang kita cari syaratnya dulu supaya gambar kita jadi. Nah, syaratnya. Sekarang syaratnya apa nih? Yang 6% sama 6,5 tadi udah dipakai. Berarti ini kita buang angkanya supaya nggak kepake lagi. Oke. Berarti syarat yang pertama apa, Sita? Yang disimpan sedikitnya $2 juta itu. Berarti apa? Iya. Ya. Persamanya jadi apa? Di ini. Oke. 2 juta. Terus lebih yang Lebih apa? lebih besar pun sih. Sedikitnya. Sedikitnya lebih. Nah, nggak boleh kurang dari ya. Iya. Nah, berarti 2 itu lebih kecil dari siapa? X. Dari X, karena di bank A ya. Kemudian si X itu harus lebih kecil dari 14 juta. 14 juta dolar. Oke. Nah, dapat satu syarat. Syarat yang berikutnya apa? Nah, ini angka 2 juta dolar udah dipakai, 14 juta juga udah kepakai. Sekarang, yang berikutnya apa, Sita? Yang sedangkan bank B itu berarti Y kan disimpan paling banyak, berarti nggak boleh lebih. Oke, berarti Y lebih kecil sama dengan. Yap. Sip. Lebih kecil, nggak boleh lebih dari 15. Oke, jadi harus kurang dari ya. Oke, 15 sudah kepake. Angka apa lagi yang belum kepake, Sita? Yang terakhir yang X plus Y. Oke. Lebih kecil sama dengan 22. X plus Y lebih kecil dari 22.
Kenapa lebih kecil, Sita? Kenapa nggak lebih dari? Karena nggak boleh lebih. Siapa yang bilang? Di sini cuma bilang seorang pengusaha ingin menyimpan uangnya di bank A atau bank B atau keduanya sebesar, nah nggak ada. Bilangnya nggak boleh lebih besar dari. Ayo. Karena Karena? Apa ya, Sita? Karena ini soal nggak bilang ya. Nggak bilang. Boleh nggak sih sebenarnya lebih dari 22 juta? Atau kurang dari 22 juta? Gitu ya. Nah, berarti ini kenapa? Benar ini kurang dari 22 juta. Tapi kenapa? Kan jangan sampai nanti saat kalian mengerjakan soal ulangan nggak bisa nanya. Lah, kebalik saya. Ini harus tahu clue-nya. Kenapa nih? Apa? Karena kenapa? Ada yang bisa bantu Sita? Supaya tahu sama-sama semuanya nanti saat ulangan, ini gampang nih, ini pasti kurang dari, ini pasti lebih dari. Walaupun soalnya nggak jelas diceritakan itu ya. Ada yang implisit, ada yang eksplisit. Nah ini kan gaya memahami bahasa Indonesia ya, seperti itu ya. Nanda? Alasannya apa? Ini udah bener nih kurang dari, tapi kenapa? Kenapa kurang dari? Karena uang yang dia simpan itu cuma 22, yang pengen dia simpan cuma 22 juta dolar Mas Bu. Yang mengatakan bahwa yang ingin disimpan hanya segini. Oke, nah ini ingin menyimpan. Nah, apakah dia nggak bisa lebih besar dari 22 juta kalau ternyata, oh, saya ada uang lebih lagi nih, gitu misalnya. Nggak tahu deh, Bu. Hah? Oke. Nah, ini saya beri petunjuk clue-nya ya. Kalau misalnya nanti memahami bahasa di sini, ini kok Bu abu-abu nih, lebih dari apa kurang dari ya? Nggak yakin saya. Nah, lihat lagi ke permasalahan. Nah, kenapa tadi saya selalu menggiring, temukan dulu permasalahannya, max atau min. Jadi, kalau soal kita itu permasalahan maksimum, maka daerah arsiran kita harus di sekitar sini, ke bawah, ke dalam. Nah, kalau ke dalam, supaya ke dalam gimana ya? Tandanya harus kurang dari, gitu logikanya ya. Apakah nangkep clue-nya? Jadi nanti jangan bingung lagi, bahasa ini mah udah gampang memahaminya. Yang penting kalian tak temukan dulu permasalahannya, max atau min. Kalau max berarti wilayah arsiran ke dalam, kurang dari berarti gitu ya. Kalau permasalahan minimum berarti DP-nya ada di atas nih. Karena kurang dari, oh berarti ke kanan atas itu berarti lebih besar gitu ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan soal minimum, kalian bingung menentukan pertidaksamaannya, pasti lebih dari nih gitu ya. Oke, sekarang kalian udah mulai dapat clue-cluenya. Jadi nanti saat mengerjakan soal, pakailah clue-cluenya itu karena itu sangat membantu gitu ya. Nah, kemudian syaratkan juga di sini, oh ini sudah ada syaratnya. Ini sudah jadi model kita karena ini angkanya sudah masuk ya. 22 juta tadi juga sudah masuk, nggak ada angka yang tertinggal, maka ini tinggal digambar. Jadi daerah penyelesaian. Kemudian cari titik ekstrimnya, titik sudut, titik pojok arsiran ya. Pokoknya titik pojok itu harus kena arsiran, nggak boleh yang nggak kena arsiran juga diambil. Maka pastikan gambar arsirannya kalian dapat dan benar. Baru titik ekstrim itu kalian substitusi ke fungsi tujuannya. Nah, kalau kalian sudah dapat nih titik ekstrimnya, titik maksimumnya di mana, baru diangkakan ya, persennya ini baru diangkakan supaya kalian dapat bentuk juta dolar ya nanti ya. Nah, jawaban kalian harus dalam juta dolar. Jadi persenannya setelah kalian dapat maksimumnya,
kalian cari uangnya berapa. Gitu, paham? Ini saya belum ngitung nih berapa ratus juta, kayaknya ratus. Takutnya saya tulis di sini nanti keliru saya. Ini nanti coba dihitung ya. Pokoknya diangkakan nanti setelah kalian dapat maksimumnya. Apakah ada pertanyaan nomor 6? Ada yang belum jelas? Morgan? 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 Halo, testing. Oh, oke. Kamu bisa melihat presentasi di depan? Bisa, tapi sekarang lagi pakai HP, lagi coba-coba pakai laptop, tapi belum bisa. Oke deh. Tapi tadi mendengarkan ya penjelasan saya, paham ya? Iya, Bu, sambil dengerin. Oke deh. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini silahkan dicatat. Nanti kalian lanjutkan penyelesaiannya. Cara penyelesaiannya sama dengan yang nomor 1 sampai 4 ya. Sampai temukan nanti bunganya dalam bentuk dolar itu berapa. Oke, sekarang saya lanjutkan nomor 7. Ini saya hapus ya. Sudah dicatat ya. Saya hapus. Kita pindah ke nomor 7 sekarang. Nah, nomor 7 ini permasalahan apa, Ardi? Max atau min? Minimum, Bu. Minimum. Oke, di sini ya, kamu dapatnya ya. Biasanya sih kalau soal cerita permasalahan max min itu di kalimat terakhir. Apa yang mau diminimumkan, Ardi? Pengeluaran ya? Pengeluaran. Ya, pengeluarannya buat apa? Buat beli apa nih? Pembelian tablet. Tablet apa? Tablet obat. Vitamin. Iya, tablet sama vitamin beda. Benar ya, Bu. Supaya nanti dapat X dan Y-nya gitu, Ardi. Tabletnya ada berapa? Ada 2 jenis tablet. Nah, oke. Berarti tablet jenis pertama, ini adalah X. Pokoknya harus dapat 2 ya, karena jadi X dan jadi Y. Nah, oke, kita udah dapat X dan Y. Berarti kita udah dapat fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan. Fungsi tujuan atau fungsi sasaran atau fungsi objektif sama ya. Nah, ini adalah mau cari minimum pengeluaran. Oke. Pengeluaran buat apa? Buat beli tablet. Tabletnya A dan tablet B gitu ya. Oke. Berarti kita dapat fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan. Nah, tablet pertama harganya berapa, Ardi? Tablet yang pertama itu 400. 400. Nah, karena tablet pertama berarti 400X. Oke. Ditambah ya, karena total pengeluaran berarti pasti plus. Yang tablet kedua harganya berapa? 800, Bu. Ya, berarti 800Y. Oke, jadi fungsi tujuan kita disimpan dulu. Nanti kalau udah jadi gambarnya, sudah jadi titik ekstrimnya, baru kita masukkan ke fungsi tujuan. Nah, berarti sekarang kita cari syarat. Syaratnya, nah, kalau misalnya kalian bingung, Bu, kok variabelnya ada banyak ya, angkanya saya tuker-tuker nih. Nah, supaya kalian nggak ketukar-tukar, buat aja dulu tabelnya. Karena kalau tabel kalian pasti nggak ketukar-tukar. Nah, tadi kan tablet pertama kalian jadikan X nih. Tablet kedua kalian jadikan Y. Pokoknya yang jadi X dan Y jadikan baris ya, supaya nggak ketukar-tukar nih. Nah, kemudian
Temukan variabel lain di sana. Variabel lain selain tablet apa di sini, Ardi? Vitamin-vitaminnya itu ya, Bu. Vitamin, oke ya. Vitamin A. Di sini vitamin A itu jadi persamaan pertama berarti nanti. Nah, kemudian vitamin B itu jadi persamaan yang kedua. Nah, kita masukkan angka-angkanya dulu, Ardi. Vitamin A di tablet pertama itu berapa unit? 5 unit. 5 unit di tablet pertama. Kemudian di tablet kedua berapa unit? Mengandung 10 unit. 10 unit. Oke. Nah, sekarang yang vitamin B. Vitamin B di tablet 1 ada berapa unit? Ada 3. 3. Nah, sekarang vitamin B di tablet kedua berapa unit? Ada 1 unit. 1. Oke, berarti angkanya 5 udah masuk, ini sudah masuk, 10 sudah masuk, 1 sudah masuk. Oke, nah kita masukkan dulu ke sana. Syarat pertama berarti di sini kita buat fit A, fit B ya. Ini fit A. Ini jadi syarat pertama. Kemudian vitamin B itu jadi syarat kedua. Oke, sekarang kita buat persamaan di syaratnya. Vitamin A tadi yang arahnya ke sana nih. Nah, berarti karena persamaan A berarti arahnya ke bawah nih. 5 unit di tablet pertama berarti 5X. Ditambah 10 unit di tablet kedua. Nah, kemudian vitamin A, nah di sini ada angka 20 unit vitamin A, dia memerlukan. Nah, si anak ini memerlukan 20 unit vitamin A nih, Ardi. Berarti tandanya kurang dari apa lebih dari? Berarti lebih dari. Lebih dari? Kenapa lebih dari? Ya benar ya, Bu. Kurang dari deh, Bu, kurang dari. Kurang dari? Kenapa kurang dari? Soalnya memerlukan 20 unit vitamin A. Oke, coba saya tanya sama Sam. Menurutmu yang lebih dari apa yang kurang dari nih? Ardi tadi bilang kurang dari. Yang vitamin A itu ya, Bu? Dalam satu hari, anak memerlukan 20 unit vitamin A. Berarti kurang dari apa lebih dari? Kurang dari dong, Bu. Kurang dari? Kenapa kurang dari? Alasanmu apa? Karena kalau kelebihan nanti overdosis, jadi tidak boleh. Kamu nanti tanya sama Pak Hugo ya. Kalau vitamin, Pak, kalau konsumsi vitamin lebih, itu bisa overdosis enggak? Kalau menurutmu vitamin itu bikin overdosis enggak? Kebanyakan makan buah, overdosis kamu. Sam? Kebanyakan makan buah, overdosis enggak? Enggak sih, Bu. Enggak. Berarti enggak. Kalau vitamin itu lebih tubuh, kalau misalnya gini nanti tanya sama Pak Hugo ya, siapa tahu Bu Helen salah nih. Jadi kalau si anak ini memerlukan 20 unit vitamin, kalau dia konsumsi vitamin A itu kurang dari 20 unit, pasti nantinya jadi kurang vitamin atau bisa jadi kurang gizi. Tapi kalau berlebih, dia konsumsi vitaminnya kok lebih dari 20 unit, tubuh itu tidak akan tidak bakal overdosis di tubuh manusia karena vitamin itu nanti akan dibuang dengan sendirinya oleh pencernaan manusia ya, akan dibuang vitamin yang berlebih tadi. Maka kalau kalian konsumsi vitamin nih, kalau misalnya makan buah terlalu banyak, nggak apa-apa, nanti vitamin yang berlebih itu nggak akan dicerna oleh tubuh, tapi akan dibuang oleh tubuh. Itu Bu Helen nangkepnya ya. Maka ini lebih dari, betul tadi Ardi yang pertama. Ardi ya. Nah, atau tadi yang saya bilang tadi saat
Sita tadi ya, di nomor 6 tadi nih. Sita bingung, saya tanya nih. Dia lebih dari 22 juta atau harus kurang dari? Nah, tadi saya bilang, konsentrasikan fokusmu pada permasalahan max min-nya. Nah, kalau dia permasalahan minimum, ya pasti dia tanda pertidaksamaannya lebih dari, begitu ya. Nah, kalau nanti kalian ketemu permasalahan yang seperti ini nggak yakin, maka lihat dulu permasalahan max atau min. Kalau min pasti lebih dari, kalau max berarti kurang dari, gitu ya. Itu cara gampang, solusi gampang untuk melihat, ngecek saya udah benar atau belum, gitu ya. Oke, supaya nanti kalian jadi tambah pede. Oh, ini pasti benar, gitu ya. Nah, sekarang yang vitamin B, persamaan vitamin B, Ardi. Persamaan vitamin B-nya apa? 3X 3X ditambah Y. ditambah Y, kemudian Itu tandanya apa? Lebih dari ya. Ya, lebih dari lagi. 5, ya. Oke. Kemudian, nah ini karena belum ada lebih dari, kurang dari, ini harus tablet pertama itu dia harus positif ya, nggak boleh negatif. Tablet kedua ini adalah supaya gambar kita konsentrasi di kuadran 1 ya. Jadi kalau soal cerita itu konsentrasi gambar kita nggak mungkin kemana-mana, nggak mungkin ke kuadran 2, 3, 4, selalu di kuadran 1. Nah, kalau sudah jadi, ini tinggal digambar, kemudian cari titik daerah penyelesaiannya, kemudian cari titik sudutnya, titik pojoknya. Setelah itu baru titik pojoknya substitusi ke fungsi objektifnya, fungsi tujuannya, kemudian pilih yang terkecil, itu adalah jawaban kalian, gitu ya. Nomor 7 ini jawabannya adalah, sebentar. Ini semoga Ibu Helen benar. RP 1600. Nih, kunci jawabannya ya. Oke, silakan nanti dilanjutkan. Kemudian nanti jawabannya adalah pengeluaran minimum si anak ini adalah 1600. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya nih soal nomor 7? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, boleh, Stevi. Ini kan tandanya lebih besar, dua-duanya lebih besar sama dengan. Yap, Boleh betul nggak sekali. usah pakai gambar? Jadi kayak tentuin titik pojoknya langsung dari X yang terbesar sama Y terbesar sama yang titik perpotongan. Oke, itu ada di video pembelajaran yang saya buat juga, Stevi. Kamu udah lihat? Belum, Bu. Oke, nah itu kalau misalnya, Bu, bisa nggak sih menyelesaikan soal program linear tanpa gambar? Nah, di situ saya, kalau nggak salah di modul kalian coba deh cari barcode yang QR yang khusus untuk mencari solusi program linear yang tanpa membuat gambar ya, ada di situ, silakan kalian cari. Jadi Bu, kalau tanpa gambar boleh nggak? Boleh, asal kalian benar-benar paham ya, tidak keliru menentukan titik sudut, titik ekstrimnya si daerah penyelesaian. Boleh, Stevi. Ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya. Boleh. Misalnya di soal cerita, ada nggak Bu kemungkinan misalnya tanya keluaran minimum, berarti kan biasanya itu lebih besar dari sama dengan kan? Tapi entah di persamaannya itu ada yang kurang dari sama dengan. Bisa jadi ada salah satu, tapi nggak semuanya ya, Fabian. Bisma. Ya. Oke, tapi nanti biasanya akan dijelaskan sejelas-jelasnya, kayak misalnya, misalnya apa ya? Kayak ini deh. Ini saya hapus ya, udah ya, udah dicatat ya. Nah, kayak misalnya nanti kalau misalnya yang sudah jelas itu nanti kayak gini ceritanya. Nah, paling sedikit tidak lebih dari gitu, Bisma. Ya. Iya, Bu.
Ya, jadi kalau misalnya ternyata ada 3 garis nih, nah pasti kalau misalnya ada salah satu yang lebih kecil, pasti nanti akan disebutkan tanda pertidaksamaannya di sini. Minimal atau lebih besar atau paling sedikit atau tidak lebih dari, begitu ada bahasa seperti itu, maka itu sudah jelas, Bisma ya. Nah, tadi yang nggak terlalu jelas kan tadi memerlukan ini sebenarnya dia kurang dari atau lebih dari ya, jangan sampai nanti kalian kebalik. Pokoknya dari konteks dari sini, gitu. Jelas ya, Pak Pian? Bisma? Jelas, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor terakhir ya, nomor 8 ya. Nah, nomor 8. Nomor 8 ini permasalahan max atau permasalahan min ya. William? Will? Iya, Bu. Ya. Nomor 8 permasalahan max atau min? Max, Bu. Max. Oke, dari sini ya. Apa yang mau dimaksimumkan, William? Keuntungan perusahaan. Oke, keuntungan dari hasil penjualan apa? Keuntungan dari hasil jualan apa? Rumah tempat tinggal dan bungalow. Oke, berarti rumah jadi X, bungalow jadi Y. Oke, jadi kayak villa gitu ya modelnya ya. Rumah tinggal, ini bungalow itu yang buat apa? Kayak model villa-villa. Oke, berarti fungsi tujuannya udah bisa kita buat nih. Fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya tadi mau cari maksimum ya. Max, siapa yang mau dimaksimumkan keuntungan? Oke, keuntungan apa? Dari penjualan rumah dan bungalow. Oke, berarti fungsi tujuan kita adalah f x, y sama dengan apa, William? X, Y Sama dengan jual rumahnya harganya berapa? 2.500.000. Oke, berarti 2.500.000 X gitu ya, karena penjualan rumah itu rumahnya kan nggak tahu dia jualnya berapa. X kemudian ditambah yang bungalow berapa harganya? 2 juta ya, Bu. 2 juta ya. Oke. Nah, fungsi tujuannya udah jadi. Berarti tinggal bikin fungsi syarat ya. Nah, ini Y. Oke, sekarang syaratnya. Syarat. Nah, syaratnya apa nih? Nah, ini tadi saya coret angka yang sudah kepake ya. Ini sudah kepake, yang ini juga sudah kepake. Fungsi syaratnya apa, William? Fungsi syaratnya Apa syaratnya? Maaf, Bu, suara saya jelas, Bu? Oh, jelas-jelas, Bill. Oh ya, fungsi syaratnya tuh Nomor 8 nih agak susah nih. 500 meter. 500. Betul. 500 Yuk. meter. 500. Ini jadi 2 itu ya, Bu? Apa? Jadi kebagi 2 ya, Bu? Luas tanah sama jumlah orang per minggu. Ya pasti. Pokoknya gini catatannya. Kalau satuannya beda, dia nggak bisa dijadikan satu persamaan. Nanti nggak nyambung ceritanya, gitu ya. Oh, berarti tinggal dari variabelnya doang kan, Bu? Betul. Ini berarti 500 apa? X ditambah 400 Y. Ya, kemudian lebih kecil sama dengan? Yap, betul sekali.
12.000. Ya, sip. Oke. Jadi ini satuannya meter persegi ya. 1 dapat. Berarti ini saya coret angka yang sudah kita pakai. Nah, sekarang masih ada tersisa 80 minggu, kemudian 360 orang per minggu, 160 orang per minggu, sama 90 orang. Nah, ingat tadi clue-nya lagi, satuannya harus sama, baru bisa jadi satu persamaan. Nah, berarti syarat yang berikutnya apa nih? Ya, satuannya harus sama. 360 X tambah 360X tambah 160Y tambah 160Y. Terus? Nah, di sini saya bingung, Bu. Satuannya kan harus sama ya. Nah, siapa yang udah mulai ada gambaran nih? Tolong dibantu William, yuk. William bingung nih sampai sini. Kan satuannya harus sama nih. Yang William buat itu sudah satuannya orang per minggu. Tapi di sini angka yang tersisa kok 80 minggu sama 90 orang nih. Nah, berarti kita harus pakai yang mana nih? Siapa yang bisa bantu William? Bu Helen juga bingung nih. Ayo, kalau kalian nggak ada solusinya nanti jadi bingung semua. Yo, gimana? Gimana caranya bikin syarat yang kedua? Kalau jadi Hah? Gimana? kalau jadi 8/9 kayak di per gitu, Bu, bisa nggak, Bu? 8/9 nanti di sini kalau dilihat angkanya di sini ratusan. Nanti kalau 8/9 0, jadi black. Ya kan? Angkanya kok nggak selaras ya gitu. Yang satunya ratusan kok yang satunya desimal 0, bahkan. Nah, gimana nih caranya? Ingat satuannya harus sama. Mau jadi orang apa mau jadi minggu nih? Nah, antara dua hal itu ya. Nih, saya kasih arahan lagi. Konsentrasikan, kita mau jadi minggu satuannya atau jadi orang nih. Paling mudah yang mana nih? Kalau orang per minggu, nanti ini jadi minggu kuadrat jadinya. Nah, mungkin nggak? Gimana? Yang kedua, syaratnya apa? Satuannya harus sama. Nah, tadi sudah saya giring. Bawa ke salah satu satuan, ke minggu atau ke orang. Yuk, mau dibawa ke satuan apa? Minggu atau orang? Kira-kira. Gini, Bu, kalau gini bisa nggak, Bu? 360 per 90 tambah 160 per 90 lebih kecil sama dengan 80. Per 90. Berarti ini satuannya apa? Orang orang per minggu per orang. Berarti orangnya hilang ya. Oh, ini minggu nih. Minggu ya satuannya ya. Ya, Bu. Ditambah, kemudian yang Bung Aloh? 160 per 90. 160 per 90. Lebih kecil. Iya ya. Lebih kecil. Sama dengan 80. 80. Nah, minggu. Oke, satuannya udah sama ya. Oke, betul sekali.
Ini saya hapus berarti ya, Will. Ini saya hapus nih. Iya, Bu. Sekarang kita ganti dengan yang barusan nih. 360 per 90, ini X ya, untuk rumah nih. Jadi kita menghitung mingguannya ya. Jadi kalau buat bikin rumah itu 360 orang per minggu, berarti kalau dia dibagi 90 kan kita dapat buat bikin rumah itu sebenarnya butuh berapa minggu sih gitu ya. Oke, benar William. Kemudian yang berikutnya adalah 160 dibagi 90, ini 0 ya. Dibagi 90 juga, supaya kita dapat bungalow itu diselesaikan dalam berapa minggu sih. Nah, ini 80 minggunya tetap utuh. Oke, benar sekali William. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya nih? Kenapa persamaannya jadi seperti ini? Apa ada yang belum jelas nih? Persamaan yang kedua. Paham? Angelo, paham? Angelo. Nael, paham? Paham, Bu. Oke, bisa ya. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah supaya gambar kita ada di kuadran 1, X dulu ya, kebalik saya. Salah. Kita syaratkan rumah dan bungalow yang dibuat itu minimal 0. Kalau 0 itu dia nggak bikin. Jadi nggak boleh negatif ya. Nah, seperti itu. Ya sudah, ini sudah selesai. Tinggal digambar, kemudian prosesnya sama lagi kayak nomor 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini nanti jawabannya adalah nomor 8 ini ya. Jawabannya adalah 60 juta. RP. 60 juta. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan yang belum jelas. Tanya biar semakin paham. Jelas ya? Nah, ini kalian tinggal melanjutkan nih 4 soal. Model matematikanya sudah saya bantu buatkan. Semoga kalian bisa ya, paham, ngerti clue-cluenya di mana. Saya harus ngapain nih saat menemukan soal cerita. Pertama kali harus diapakan dulu. Kemudian IPA 4 minggu depan saya lihat kalender itu tanggal 10 sama tanggal 17 itu kalian tanggal merah loh ya, hari Selasa. Berarti hilang 2 kali nih. Maka teman-teman yang lain sudah ulangan di 2 minggu lagi. Kalian nggak bisa, berarti kalian di tanggal 24 ya ulangan ya. Tentang program linier. Nah, ini garis besarnya sampai ini aja kok, sampai menyelesaikan soal cerita. Nggak kemana-mana. Kalau ini kalian paham, pasti bisa ulangannya. Jadi, nanti soal sampai nomor 8 ini, saya kasih deadline tanggal 10 ya, minimal ya, kalian maksimal ya. Tanggal 10 itu kalian maksimal sudah submit latihan dari modul ini sampai 8 di GCR ya. Jangan nggak submit, karena nanti akan saya cek, akan saya kasih nilai juga. Kemudian, bagi yang belum join psikologi, silakan segera join. Kemudian, silakan dipelajari latihan soalnya ya, dipelajari soal-soalnya. Kemudian tugasnya dikerjakan. Nah, kalau tugas di psikologi itu deadline-nya adalah berarti sebelum tanggal 24 ya. Sebelum tanggal 24 Agustus, tanggal 23-nya. Tanggal 24 nanti nilainya sudah saya ambil. Jadi masih lama. Silakan dicicil supaya jadwal kalian nggak numpuk. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya nih sampai soal nomor 8? Ibu, saya mau nanya dong, Bu. Nah, boleh, silakan. Buat syarat yang X lebih besar sama dengan 0, sama Y lebih besar sama dengan 0, itu dipakai kalau apa, Ibu? Kalau di sini belum ada nih,
ini masih kurang dari, nggak ada syarat sebelah sininya, itu. Oke, Caroline? Kalau yang nomor 5 sama 6 tadi kan sudah ada ya. X di antara 5 sampai 15, Y di antara 2 sampai itu, Caroline? Ya, maka ini nggak usah, maka ini nggak usah disyaratkan. Tapi kalau belum ada nih, yang ini syarat ini nggak ada batas kirinya. Ya udah, ini harus disyaratkan supaya X dan Y konteks pembicaraan kita selalu positif ya. Barang-barang yang kita bicarakan di sini selalu positif. Gitu, Caroline. Paham ya? Oke, makasih, Bu. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Enggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan dilanjutkan, dikerjakan ya. Kalau bisa selesai hari ini, lebih bagus lagi. Besok udah memikirkan hal yang lain ya. Silahkan dilanjutkan, tadi modelnya sudah saya buatkan. Ini saya hapus ya. Kalian sudah catat kan? Oke. Silahkan diselesaikan sampai gambarnya, sampai nilai max min-nya. Kemudian nanti diupload di GCR. Ini saya stop share ya. Saya pakai ini. Kalau misalnya nanti gambarnya udah jadi ya, Audrey, misalnya gambarnya udah jadi nih. Ternyata dia permasalahan maksimum. Nah, daerah penyelesaian di sini ya. Nah, nanti kamu cari titik sudutnya di sini nih. Yang kena arsiran ya. Nah, yang kena arsiran ini titik sudutnya. Misalnya ini saya buat 5D di sini. Kemudian di sini 3 misalnya. Kemudian berarti kalian harus eliminasi garis ya. Eliminasi garis 1 dan 2 nih. Misalnya dari sini ketemu 2,4 misalnya ya. Nah, misalnya dia diketahui fungsi tujuannya adalah max, diminta mencari nilai max dari f(x, y) sama dengan 40x plus 25 jangan 30y. Nah, misalnya seperti ini nih, Adre. Fungsi tujuannya adalah memaksimumkan fungsi f(x, y) 40x plus 30y. Maka yang harus dicari adalah buat tabelnya nih. Nah, titik-titik sudutnya kita letakkan di sini nih. Misalnya titik A itu 0,5 misalnya ya. Yang kena arsiran. Kemudian titik B itu adalah yang 2,5 nih. Kemudian titik C adalah yang 3,0. Nah, masing-masing titik ini kita substitusi ke fungsi tujuannya, ke sana ya. Masukkan nih, kalau X-nya 0, 40 kali 0 gitu ya. Saya ketik aja nih di sini. 40 dikali 0 ditambah 30 dikali 5. Nah, ini kita hitung kayak gini nih. Nanti di sini dapat berapa nih, Adre? 150 ya? Iya, Bu. Ya, 150. Kita lanjutkan sekarang yang titik kedua. Titik kedua yang 2,4. Kita substitusi juga jadi 40 dikali 2 ditambah 30 dikali 4 sama dengan. Nah, kita hitung nih. Berapa, Audrey? 200 ya? Oke. 200. Sekarang yang titik ketiga nih. 3,0 kita substitusi juga nih. Berarti 40 kali 3 ditambah 30 dikali 0. Sama dengan, berarti berapa nih? 120. Nah, karena dia pertanyaan maksimum, Audrey, maka bandingkan dari 3 nilai yang sudah kita dapatkan. Yang terbesarlah yang jadi jawaban kita. Nah, berarti itu. Maka jawaban kita adalah jadi nilai maksimumnya adalah, kalau misalnya nanti tentang keuntungan berarti jadi keuntungan maksimum gitu ya. Atau kalau tentang pengeluaran berarti jadi biaya minimumnya gitu ya. Jadi nilai maksimumnya
adalah 200 di titik 2,4. Begitu, Andre. Kalau nanti ternyata pertanyaannya adalah minimum, maka dari 3 nilai ini bandingkan, ambil yang terkecil gitu, Andre. Paham? Berarti apa titik-titik yang diambil untuk nyari maks sama minimum itu titik-titik yang kena garis itu ya, Bu? Kena arsiran. Berarti kalau yang nggak kena arsiran, enggak? Jangan dipilih. Oke. Jadi misalnya nih, kalau tadi permasalahannya minimum ya, nanti kan gambarnya kayak begini nih. Gambarnya pasti dia lebih dari, maka begono nih. Nah, arsirannya keluar ya, karena lebih dari nih. Kemudian titik sudutnya, jangan keliru ya, pilih titik sudutnya. Titik sudutnya yang kena arsiran, nah yang ini nih. Nah, yang ini nih, yang ini, oke? Jangan salah ya, yang ini nggak kepake, ini not, jangan dipilih. Ini not, nggak kepilih, gitu. Misalnya di sini, ini saya berandai-andai karena soalnya nggak ada. Ini misalnya di sini 7 nih. Kemudian ini setelah eliminasi, kalian ketemu di sini 3,4 misalnya. Kemudian di sini adalah 6 misalnya. Nah, kemudian yang ditanyakan di soal adalah minimum. Minimum dari fx, y sama dengan misalnya apa ya? 12x plus 13y. Nah, misalnya seperti itu. Maka titik-titik sudut tadi kalian masukkan ke tabel, dicari ya nilainya nih. Nah, titik yang pertama tadi 0,7. Urutannya terserah kalian ya. Bu, kalau saya dari 6,0 boleh nggak? Boleh. Karena ini kan yang penting kalian nanti dapat semuanya diambil deh. Yang kena arsiran tapi. Kemudian 6,0. Nah, kemudian ini kita substitusi ke sana semua. Jadi kita hitung satu-satu ya. 12 kali 0 ditambah 13 kali 7. Sama dengan, nah kita hitung. Kemudian yang titik kedua nih, 12 dikali 3 ditambah 13 dikali 4. Sama dengan, hitung lagi. Kemudian titik yang terakhir nih, 12 dikali 6 ditambah 13 dikali 0. Sama dengan, nah kita hitung nih. Berapa nih? Yang 0,7. 13 kali 7 berapa? Belakangnya 1 ya? 9 ya? Benar nggak? 91 benar? Oke. Kalau yang titik 3,4 nih. Berapa nih? 36 ditambah 56 ya? Berapa, Dre? 88. 88. Oke. Yang titik terakhir. 12 kali 6 berapa, Dre? 72. 72. Oke. Nah, pertanyaannya adalah minimum. Maka pilih dari 3 nilai yang sudah kita hitung tadi, yang terkecil lah jawabannya. Nah, ini dia. Ya udah, jadi kesimpulan kalian adalah jadi nilai minimumnya adalah 72 di titik 6,0. Nah, kalau misalnya nanti saya bilang ini ceritanya adalah tentang pengeluaran ya, biaya nih, biaya minimumnya. Nah, ini ternyata X-nya itu adalah bahan baku membuat sepatu misalnya, yang Y adalah bahan baku membuat tas. Oh, ternyata, oh ini misalnya ya, X itu adalah tas untuk tas, salah kebalik ya. X itu sepatu, Y itu tas.
supaya biaya pengeluaran kita minimum, oh berarti misalnya ditanya nih selanjutnya, bukan hanya biaya minimumnya, tetapi yang ditanya berarti saya harus membuat sepatu berapa jumlahnya dan tas berapa jumlahnya. Nah, kalau ceritanya seperti ini, minimumnya itu di titik 6,0. Oh, berarti nggak usah bikin tas deh. Kita bikin sepatu aja 6 biji. Nanti pengeluaran kita menjadi minimum. Itu ceritanya Audrey ya, paham ya? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Ada lagi yang ternyata setelah dijelaskan ada muncul pertanyaan nih. Apakah jelas? Jelas ya. Max min itu langkahnya sama semua. Hanya terakhir saat memilih nilainya nih lah. Nah, kalau max berarti pilih yang terbesar, berarti 91 itu ya maxnya ya. Kalau yang min berarti pilihlah 72. Begitu. Kalau max nggak mungkin deh ditanya, ini kan max tak terhingga ya ke kanan ya, nggak mungkin ditanya nih. Kalau yang tadi, yang permasalahan maksimum ini nggak mungkin ditanya minimum. Kenapa? Nanti dijawab 0 aja gitu ya. Paham ya? Oke, ini saya tutup. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan,